Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Menghindari pemotor di jalan menurun dan menikung di Ngawi, truk bermuatan genting menabrak ekskavator. Ludes dibakar perusuh, kantor Polsek Tegal Sari Surabaya dipindah sementara ke gedung bekas Bawaslu Jatim. Setelah perbaikan di sejumlah titik longsor, jalan nasional di jalur Gunung Gumitir Jember kembali dibuka. Kantor Kepolisian Sektor Tegal Sari Surabaya terpaksa pindah untuk sementara karena gedung Mapolsek habis dibakar massa saat demo anarkistis 30 Agustus lalu. Kamis pagi, ratusan anggota polisi dan elemen masyarakat kerja bakti membersihkan kantor sementara agar pelayanan kepada masyarakat kembali normal. Ratusan anggota polisi dari Polrestabes Surabaya bersama elemen masyarakat melakukan kerja bakti membersihkan tempat sementara Polsek Tegal Sari di bekas kantor Bawaslu Jatim, Jalan Tanggulangin, Surabaya. Gedung ini dijadikan sebagai kantor sementara karena Mapolsek Tegal Sari Surabaya luluh lantak pasca dibakar massa saat demo anarkistis 30 Agustus 2025 lalu. Proses pembersihan diperkirakan selesai 1 hingga 2 hari ke depan, untuk kemudian bisa kembali memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Tegal Sari. Sejak tragedi pembakaran hingga Kamis ini, pelayanan Mapolsek Tegal Sari Surabaya masih dialihkan ke Polrestabes Surabaya, begitu pula dengan para tahanan. Kebetulan pasca dengan terbakarnya Polsek Tegal Sari, alhamdulillah kami diberi tempat untuk berkantor sementara. Jadi hari ini kami membersihkan kantor Bawaslu Provinsi. Nanti kalau memang sudah bersih dan sudah siap untuk melayani masyarakat, kami akan sampaikan kembali ke masyarakat untuk pelayanan Polsek Tegal Sari akan dialihkan sementara di kantor Bawaslu ini. Jadi sementara bila belum siap dalam artian setelah bersih-bersih mungkin sementara masih kami arahkan ke Polrestabes, namun insya Allah dalam waktu 1-2 hari semua peralatan sudah lengkap, baik laptop, printer dan sebagainya. Nanti masyarakat bisa langsung datang ke Polsek Tegal Sari sementara yang ada di Jalan Tanggulangin ini. Sabtu 30 Agustus 2025, Mapolsek Tegal Sari Surabaya dibakar massa saat demo anarkistis. Kantor Mapolsek tidak bisa digunakan karena seluruh bangunan hangus terbakar. Wahyu Pratama dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya. Setelah ditutup total sejak 24 Juli 2025 akibat perbaikan jalur yang longsor, Jalan Nasional Gumitir di Jember akhirnya kembali dibuka. Penutupan jalur tersebut sempat memicu sejumlah masalah, salah satunya krisis BBM parah di sejumlah kabupaten di sekitar Jember. Jalan Raya Gumitir resmi kembali dibuka untuk seluruh jenis kendaraan sejak Kamis 4 September 2025 mulai pukul 00 WIB. Dibukanya kembali jalur utama penghubung Kabupaten Jember dan Banyuwangi menyusul rampungnya perbaikan di 2 titik jalan yang longsor. Pengoperasian jalur ini lebih cepat 20 hari dari jadwal semula yang ditargetkan baru selesai pada 24 September 2025. Selain cuaca yang cukup mendukung penyelesaian proyek perbaikan jalan ini bisa lebih cepat dari jadwal setelah Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional atau BBPJN menambah 1 unit mesin untuk membuat pondasi bangunan beton pada jalan nasional tersebut. Kalau kesiapan memang kita jadwalkan sebelumnya oleh BPJN dan pelaksana itu memang dijadwalkan pada tanggal 24 September 2025. Tapi ada percepatan pekerjaan yang awalnya menggunakan mesin 1 menjadi mesin bobol 2 sehingga pekerjaan pengeboran bisa terlaksana sebelum tenggang waktu yang telah dilaksanakan. Tetapi pekerjaan ini berakhir kontraknya sampai Desember 2025. Sehingga masih ada pekerjaan-pekerjaan minor kecil-kecil yang dikerjakan oleh pelaksana. Perbaikan jalan di jalur Gunung Gumitir merupakan salah satu prioritas sebab di jalan tersebut kerap terjadi longsor hingga mengakibatkan korban. Penutupan jalur sendiri sempat memicu sejumlah masalah
Salah satunya krisis BBM parah di sejumlah kota beberapa waktu lalu. Tommy Iskandar dan Sri Rama melaporkan dari Jember. Tim redaksi merangkum sejumlah berita selama sepekan yang menjadi perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya, Gedung Negara Gerahadi dibakar perusuh saat unjuk rasa 30 Agustus lalu, hingga tabrakan 2 truk di Mojokerto yang menyebabkan salah satu pengemudi tewas terjepit kabin yang ringsek. Selengkapnya dalam berita Jawa Timur sepekan. Seorang pedagang angkringan di Ngawi, Andik Kristanto, usia 39 tahun, tewas ditusuk saat beristirahat sepulang bekerja di angkringan milik temannya, Andika Rangga Pratama. Pemilik angkringan, Andika, mengatakan korban tewas setelah ditusuk pisau orang tak dikenal. Namun polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan para saksi tidak begitu saja percaya keterangan Andika. Hingga akhirnya Andika mengaku dialah yang menusuk korban hingga tewas. Pelaku sakit hati kepada korban karena sering mengejek minuman buatannya tidak enak. Gedung Negara Gerahadi sisi barat dibakar para perusuh yang menyusup ke masa aksi unjuk rasa di Gedung Negara tersebut pada 30 Agustus lalu. Gedung yang dibakar tersebut merupakan ruang wartawan serta ruang terima tamu Wakil Gubernur Jawa Timur. Sebelum membakar dengan bom Molotov, para perusuh juga menjarah barang-barang di ruangan tersebut. Selang sehari, polisi meringkus 580 orang yang diduga perusuh saat unjuk rasa di sejumlah wilayah di Jawa Timur, termasuk mereka yang terlibat pembakaran Gedung Gerahadi. Dari jumlah itu, 479 diantaranya masih berusia di bawah umur. Dua hari pasca kerusuhan, kondisi dan suasana kota Surabaya mulai kondusif. Meski demikian, Dinas Pendidikan Kota Surabaya mewajibkan pembelajaran daring untuk semua sekolah di Surabaya. Selain itu, pegawai Pemkot Surabaya juga bisa bekerja dengan teknis work from anywhere. Hal itu dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan para pelajar, guru, dan pegawai Pemkot setelah sebelumnya terjadi kerusuhan di Kota Pahlawan tersebut. Sementara itu, aparat TNI dipimpin langsung oleh Pangdam 5 Brawijaya Maijen TNI Rudi Saladin melakukan patroli skala besar keliling kota menggunakan kendaraan lapis baja. Sebuah truk bermuatan biji plastik menabrak truk bermuatan gabah di Jalan Raya Desa Gayaman, Kabupaten Mojokerto. Kecelakaan itu menyebabkan sopir truk biji plastik Kinantika Fabrian, 23 tahun, meninggal akibat terjepit kabin truk yang ringsek. Sementara sopir dan kernet truk gabah terluka parah. Peristiwa bermula saat truk biji plastik berjalan dari arah Mojokerto menuju Jombang. Di lokasi kejadian, tiba-tiba ada truk bermuatan gabah yang diduga akan mendahului kendaraan di depannya, melaju kencang dari arah berlawanan. Akibat jarak terlalu dekat, tabrakan tak terhindarkan. Polisi meringkus seorang pria berinisial DN, 31 tahun, warga Desa Legundi, Kecamatan Bantaran, Probolinggo, karena membacok MA, 23 tahun. Korban yang dikejar pelaku dibacok saat berada di tengah pawai karnaval warga Desa Kedung Supit, Kecamatan Wonomerto, Probolinggo. Akibat penganiayaan itu, korban terluka parah. Berdasarkan penyelidikan polisi, pelaku nekat membacok korban dengan membabi buta di tengah kerumunan peserta karnaval karena cemburu. Korban diketahui berkomunikasi mesra dengan istri pelaku melalui WhatsApp, hingga menyebabkan pelaku emosi dan langsung mencari keberadaan korban.